Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap ceria, tetap semangat ya. Oke teman-teman, setelah 4 video sebelumnya adalah membahas tentang bagaimana gambaran biaya overhead pabrik dan segala penghitungannya. Udah finish ya. Sekarang kita akan membahas satu materi yang baru ya, sudah bukan BOP lagi, yang kita kenal dengan namanya alokasi biaya bersama untuk produk gabungan dan produk sampingan. Oke. Nah, apa itu produk bersama? Produk bersama adalah produk yang bahan bakunya sama-sama diolah melalui proses produksi bersama untuk menghasilkan beberapa jenis produk ya. Contohnya adalah kayu, bahan kayu itu bisa dibuat menjadi satu set kursi dengan meja, dan juga bisa dibuat rak kecil-kecil. Jadi bahan bakunya satu tapi bisa digunakan untuk membuat produk yang lebih dari satu. Di sini contohnya kayu, yang satu jadi kursi, yang satu menjadi rak. Itu kayu dan rak ini yang kemudian kita kenal sebagai produk bersama. Nah, karakteristik produk bersama jelas yang pertama ada lebih dari satu produk yang dihasilkan. Contohnya tadi kayu dan rak gitu ya. Kemudian ada proses bersama. Nah, setelah itu ada titik pisah. Jadi ada titik yang produknya itu tidak diproduksi secara bersama-sama lagi, melainkan punya finishing sendiri-sendiri. Kita kenal dengan titik pisah. Nah, dari titik pisah inilah kemudian bisa diidentifikasi biaya per unitnya. Selama masih bareng-bareng nggak bisa diidentifikasi gitu. Oke, nah produk bersama itu ada dua. Yang pertama ada produk utama. Ya, kalau produk utamanya itu lebih dari satu, kita kenal dengan produk gabungan. Jadi kursi beserta rak tadi itu adalah produk gabungan karena ada dua produk utama. Dan juga ada produk sampingan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nanti yang membedakan antara produk utama dengan produk sampingan itu adalah harga jual. Kita bahas. Oke, nah apa itu biaya bersama? Biaya bersama adalah semua biaya yang digunakan dalam proses produksi sampai pada titik pisah atau sampai pada titik biaya dapat diidentifikasi. Nah, hasil dari ini semua yang kemudian kita kenal dengan namanya alokasi biaya bersama. Jadi tujuannya adalah kita akan menghitung biaya produk. Gitu. Jadi berapa biaya bersama untuk membuat produk tadi akan dialokasikan ke masing-masing produk, karena masing-masing produk itu kan membutuhkan harga pokok produk sendiri-sendiri sebelum akhirnya mendapatkan harga jual gitu. Oke, nah akuntansi untuk biaya bersama itu ada 4 metode. Yang pertama nilai jual relatif. Kemudian yang kedua, rata-rata biaya satuan. Kemudian yang ketiga, itu satuan fisik. Kemudian yang keempat, itu adalah rata-rata tertimbang. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk metode nilai jual relatif, ini juga ada dua. Ada dua metode ya. Yang pertama, metode nilai pasar saat split out. Artinya, dalam metode ini dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya. Yang kedua, metode nilai jual hipotetis, yaitu dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan nilai jual hipotetis. Apa itu nilai jual hipotetis? Yaitu harga jual produk dikurangi biaya untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Singkatnya begini teman-teman, kalau kita
memiliki bahan baku berupa kayu, ya kan? Kemudian dibuat kursi dan dibuat rak, maka kan kita harus kita harus tahu berapa yang digunakan untuk kursi dan berapa yang digunakan untuk rak. Itu yang kita sebut dengan alokasi biaya bersama. Contohnya juga kita punya kain nih, panjang gitu kan. Ada yang digunakan untuk membuat gamis untuk perempuan ya, dan ada yang digunakan untuk membuat rok saja. Misalnya. Nah, kita kan harus tahu nih berapa bahan baku yang digunakan untuk gamis dan berapa bahan baku yang digunakan untuk rok saja. Ini yang disebut alokasi biaya bersama. Kain ini adalah biaya bersama karena dia adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat dalam proses yang sama. Itu yang kemudian akan dialokasikan ke masing-masing produk. Oke, sebagai contoh begini. Misalnya ini penggilingan kedelai Maju Jaya pada bulan April 2020 mengolah kedelai sebanyak 2000 kg dengan harga kedelai mentahnya itu 7.500 per kilo. Biaya proses yang dikeluarkan sebesar Rp700 per kilo. Produk yang dihasilkan berupa kecap 1.200 liter dan sari kedelai 800 liter. Jadi ini produk gabungan. Kenapa? Karena produk utama yang terdiri dari lebih dari satu produk. Itu produk gabungan. Harga jual kecap 10.500 per liter dan harga jual sari kedelai 4.500 per liter. Untuk bisa dijual, kecap membutuhkan biaya tambahan Rp500 per kilo. Sedangkan sari kedelai tidak ada tambahan biaya. Bagaimana melakukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dengan metode nilai pasar saat split out. Artinya metode nilai pasar saat dipisahkan. Oke. Kita lihat biaya produksinya tadi bahan bakunya berapa? 2.000 ya. 2.000 kali 7.500. Oke. Kemudian biaya konversi itu yang tadi disebutkan di dalam soal adalah biaya proses yang dikeluarkan, yang terdiri dari BTKL dan BOP, yaitu Rp700 per kilo. Sehingga kita tahu 2.000 kali 7.500 15 juta dan 2.000 kali 700 itu 1.400. Oke. Nah, setelah kita tahu tentang jumlah keseluruhan bahan baku, baru kemudian kita alokasikan. Di sini menggunakan metode nilai pasar saat split out. Di soal sudah dijelaskan bahwa harga jual kecap 10.500 dan sari kedelai 4.500 ini adalah nilai pasar di saat mereka sudah dipisah gitu ya, atau split out. Nah, di sini harga jualnya untuk kecap 10.500, sari kedelai 4.500. Kemudian kita buat proporsinya. Dijumlahkan dulu harga jualnya, lalu membuat proporsi. Untuk kecap 10.500 dibagi 15.000, hasilnya 70%. Sedangkan sari kedelai 4.500 dibagi 15.000 dikali 100%, hasilnya 30. Nah, lalu bagaimana menghitung biaya bersamanya? Caranya adalah proporsi tadi 70% dikalikan dengan biaya bersama yang akan dialokasikan. Berapa? 16.400.000. Sehingga untuk kecap 70% kali 16.400.000 hasilnya 11.480.000. Sari kedelai 30% kali 16.400.000 dikalikan 16.400.000 hasilnya 4.920.000. Jadi kalau dijumlah biaya bersama ini jumlahnya sama dengan jumlah alokasi jumlah biaya yang akan dialokasikan, yaitu 16.500.000. Ini ya, jadi alokasi biaya bersamanya sudah diketahui. Oke. Metode kedua adalah dengan nilai jual hipotetis. Dalam kasus yang sama, apa yang membedakan dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi, penghitungan proporsionalnya hanya berdasarkan harga jual.
Kalau yang ini nilai jual hipotetis, ini dikurangi dengan biaya proses lanjutannya. Ya, dikatakan di soal bahwa untuk kecap supaya bisa dijual membutuhkan biaya tambahan Rp500 per kilo. Kalau sari kedelai kan tidak ada. Maka di sini harga jual 10.500. Yang untuk kecap sari kedelainya 4.500. Lalu biaya tambahan 500. Lalu harga jual hipotetisnya berarti 10.500 dikurangi 500. Hasilnya 10.000. Dan sari kedelai tanpa biaya proses lanjutan 4.500. Sehingga alokasi biaya bersamanya 10.000 dibagi 14.500. Dari mana 14.500? Dijumlahkan saja tadi harga jual hipotetis kecap dan harga jual hipotetis sari kedelai. 10.000 dibagi 14.500 dikali 16.400.000, hasilnya 11.310.345. Sedangkan sari kedelai 4.500 dibagi 14.500 dikali 16.400.000, hasilnya 5.089.655 rupiah. Metode 2 ya. Berikutnya kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode satuan fisik. Nah, kalau metode satuan fisik ini, kalau dua metode sebelumnya kan, metode yang pertama yang dijadikan proporsi adalah harga jual. Yang kedua, harga jual dikurangi biaya proses. Yang ketiga ini berdasarkan satuan fisik yang dihasilkan. Ya, sama dengan yang pertama tadi sudah menghitung dulu berapa biaya produksi. Oke, nah bisa dilihat di tabel ya. Proporsinya adalah unit yang dihasilkan kalau kecap 1.200, sari kedelai 800, kalau dijumlah 2.000. Bagaimana mencari proporsinya? Kecap 1.200 dibagi 2.000 kali 100%, hasilnya proporsinya 60. Sari kedelai 800 dibagi 2.000, hasilnya 40. Bagaimana alokasi biaya bersamanya? 60% kali 16.400.000 untuk kecap, hasilnya 9.840.000. Kalau sari kedelai 40% kali 16.400.000, hasilnya 6.560.000. Di total tetap sama 16.400.000. Cara ketiga ya. Cara keempat adalah metode biaya rata-rata persatuan. Caranya adalah total biaya bersama tadi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Nah, ini ya, dibagi dengan jumlah yang dihasilkan, lalu kemudian baru dikalikan dengan jumlah yang dihasilkan dari masing-masing produk. Biaya bersamanya kan 16.400.000, dibagi berapa? Dibagi 2.000 unit. Ya, 2.000 unit ini dari mana? Dari 1.200 liter ditambah 800 liter. Unit yang dihasilkan ya, 2.000 unit. Hasilnya adalah persatuannya 8.200. Lalu dibuat proporsi antara kecap dan sari kedelai. Nah, perkaliannya adalah ini, perhitungannya 1.200 unit dikali tarifnya per unit 8.200. Hasilnya 9.840.000 untuk kecap. Sari kedelai 800 dikali 8.200, hasilnya 6.560.000. Oke, itu metode keempat. Metode kelima ini metode biaya rata-rata tertimbang. Kita ulas sedikit ya. Tadi metode yang pertama hanya menggunakan harga jual. Metode kedua harga jual dikurangi dengan biaya proses. Metode ketiga jumlah satuan fisik gitu ya, jumlah satuan fisik. Kemudian yang keempat adalah biaya rata-rata persatuan. Kalau yang kita ulas sedikit, yang ketiga tadi dibuat proporsi dari unit yang dihasilkan. Kalau yang keempat dibagi dulu, dijumlahkan dulu, kemudian dibagi total produk yang dihasilkan. Yang kelima ini dengan metode biaya rata-rata tertimbang, ini ada unsur kebijakan akuntansi perusahaan. Contohnya di sini adalah proporsinya
Kecap dan sari kedelai adalah 80 dan 20. Ini kebijakan akuntansi perusahaan. Masing-masing pasti berbeda gitu kan. Ini punya pertimbangan sendiri. Contoh penghitungannya saja. Di sini proporsinya diganti dengan proporsi yang menjadi kebijakan akuntansi perusahaan. Kita lihat ya. Nih ya. Proporsinya menjadi 80% dan 20%. Lalu tinggal masing-masing proporsi ini dikalikan dengan subtotal 16.400.000. Sehingga akan muncul alokasi biaya bersama baik untuk kecap ataupun sari kedelai. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Kalau tadi sudah ada produk gabungan, sekarang kita kenalan dengan produk sampingan. Apa itu produk sampingan? Produk sampingan adalah produk yang timbul karena seleksi alam, timbul karena penyempurnaan bahan baku, dan jumlahnya lebih sedikit dari produk utama. Contohnya adalah gabah. Kalau digiling dia akan jadi beras dan punya hasil lain yaitu bekatul. Gitu ya. Jumlah bekatul ini nggak akan lebih banyak daripada berasnya. Gitu. Biasanya bekatul hanya 1/8-nya. Oke. Nah, produk sampingan ini ada 2 kategori, yang bisa siap dijual langsung, yang kedua yang butuh proses lebih lanjut gitu. Oke, nah perlakuan produk sampingan itu ada 3. Yang pertama, diakui sebagai pendapatan kotor, artinya dia tidak membutuhkan proses lebih lanjut. Yang kedua, diakui sebagai pendapatan bersih, ini setelah dikurangi biaya untuk proses lebih lanjut. Yang ketiga, diakui sebagai pengganti untuk mengurangi bahan baku. Ya, sebagai contoh adalah misalnya kain, bahan utamanya ya, digunakan untuk membuat baju. Nah, ternyata setelah jadi kan masih ada kain sisa, itu bisa digunakan untuk membuat jilbab. Nah, kemudian ini dijual sebagai 1 set. Gitu kan, 1 set. Maka tadi kain yang digunakan untuk membuat jilbab ini itu dibuat untuk cara pencatatannya itu dicatat untuk mengurangi bahan baku. Gitu. Jadi misalnya total kain yang digunakan adalah misalnya 80.000 gitu ya. Itu dapat baju sama jilbab. Nah, yang untuk jilbab ini bisa digunakan untuk mengurangkan yang 80.000 itu. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman. Seperti itu materi alokasi biaya bersama untuk produk gabungan dan produk sampingan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.